Market tidak selalu berubah ketika bank sentral mengambil keputusan. Terkadang market berubah jauh sebelum keputusan itu datang. Cukup dengan satu angka. Satu angka yang membuat trader mengubah ekspektasi. Satu angka yang membuat imbal hasil bergerak. Satu angka yang membuat dolar kehilangan tenaga. Dan satu angka yang bisa menentukan apakah gold melanjutkan rally atau justru mengalami koreksi besar. Tetapi cerita belum selesai. Karena ketika market mulai percaya bahwa Federal Reserve mungkin menjadi lebih lunak, datang satu pertanyaan yang jauh lebih sulit. Bagaimana jika inflasi ternyata belum benar-benar turun? Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Jika pekan lalu adalah peringatan, maka minggu ini adalah percobaan. Selasa, perhatian market dimulai dari Australia. Bank Sentral Australia akan menjadi salah satu fokus utama. Cash rate berada di 4,35%. Untuk trader dolar, dampaknya memang tidak sebesar CPI Amerika. Tetapi keputusan RBA dapat memengaruhi risk sentiment dan pergerakan dolar Australia. Dan ketika risk sentiment berubah, efeknya dapat merambat ke market global. Kemudian datang hari Rabu. Hari yang kemungkinan besar menjadi pusat perhatian seluruh market. CPI Amerika Serikat. Bayangkan angka CPI keluar lebih panas dari ekspektasi. Market akan berkata, inflasi belum selesai. Jika inflasi masih kuat, The Fed memiliki alasan untuk mempertahankan kebijakan ketat lebih lama. Ekspektasi rate hike kembali naik. Dolar mendapatkan tenaga, imbal hasil naik, gold dan silver menghadapi tekanan. Sekarang bayangkan CPI lebih rendah. Labor market melemah, inflasi turun. Dua tekanan yang biasanya menjadi alasan The Fed bersikap hawkish mulai berkurang. Dan ketika itu terjadi, market dapat kembali memperbesar ekspektasi pelonggaran kebijakan. Setelah CPI, market belum selesai. Producer Price Index akan membantu market membaca tekanan harga dari sisi produsen. Lalu, Jobless Claims akan kembali memberi petunjuk apakah kelemahan labor market mulai berlanjut. Dan untuk pound, GDP menjadi cerita besar. Jika ekonomi Inggris lebih kuat dari perkiraan, pound memiliki alasan untuk bertahan. Tetapi jika GDP mengecewakan, market dapat kembali mendapatkan tekanan. Dan akhirnya, kita sampai di hari Jumat. Market melihat konsumen Amerika. Karena ekonomi tidak hanya tentang pekerjaan, tidak hanya tentang inflasi, tetapi juga tentang konsumsi. Jika konsumen tetap kuat, ekonomi masih memiliki fondasi. Tetapi jika konsumsi ikut melemah, narasi perlambatan menjadi semakin kuat. Jadi apa yang sebenarnya kita tunggu minggu ini? Bukan sekedar CPI. Kita sedang menunggu perubahan ekspektasi. Karena market tidak trading berdasarkan angka, melainkan berdasarkan perubahan ekspektasi terhadap angka tersebut. Top 5 per minggu ini. Pertama, per Euro USD pada time frame H4. Kita mulai dari struktur market, sebelumnya mengalami perjalanan bearish yang cukup dalam. Harga mulai membentuk higher low, kemudian higher high, lalu higher low berikutnya, dan higher high kembali. Ini adalah tanda bahwa struktur market jangka pendek sudah berubah, dari bearish menjadi bullish recovery. EMA juga memberikan pesan yang sama. Setelah reversal dari bawah, EMA cepat mulai bergerak naik. Kemudian EMA yang lebih lambat ikut berbelok. Harga kini berada di atas kedua moving average, menunjukkan momentum saat ini masih bullish. Tetapi ingat, EMA bukan bola kristal. EMA hanya membantu kita membaca momentum, dan momentum bullish akan menghadapi ujian besar di resistance berikutnya. Lihat trendline ini. Harga terus membangun rangkaian higher low.
Selama ascending trendline ini bertahan, struktur bullish recovery masih valid. Tetapi jika trendline ditembus dengan candle yang kuat, kita harus mulai mempertimbangkan perubahan momentum. Sekarang kita sampai pada area paling penting. Harga berada di sekitar 1,1557 dan level pertama yang harus diperhatikan adalah 1,1580 hingga 1,1620. Ini adalah area resistance terdekat. Jika harga mampu melakukan breakout dan close dengan kuat di atas area ini, momentum bullish mendapatkan konfirmasi tambahan. Tetapi jangan terlalu cepat merayakan breakout, karena di atasnya ada zona supply di 1,1640 sampai 1,1700. Ini adalah area di mana seller berpotensi kembali muncul. Jadi bagi buyer, breakout resistance pertama bukanlah garis finish. Itu baru pintu masuk menuju pertarungan berikutnya. Sekarang lihat ke bawah. Area support pertama berada di sekitar 1,1500 sampai 1,1460. Jika harga melakukan pullback ringan dan bertahan di area ini, bullish momentum masih relatif sehat. Di bawahnya ada area yang lebih penting, yaitu zona demand di 1,1430 sampai 1,1375. Ini adalah area retest yang harus diperhatikan. Jika harga sampai kembali ke area tersebut, berarti bullish recovery sedang mengalami tekanan serius. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga menembus resistance 1,1580, tetapi kita tidak langsung mengejar candle, kita menunggu breakout, retest, dan rejection. Jika struktur tersebut terbentuk, target pertama 1,1620, target kedua 1,1640, target ketiga 1,1700. Kenaikan dapat berlanjut. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus supply dan candle mulai membentuk rejection kemudian turun kembali di bawah support 1,1500, maka momentum mulai mendapatkan konfirmasi. Target pertama 1,1460, target kedua 1,1430, target ketiga 1,1375. Dan jika demand tersebut ikut ditembus, kita harus mulai melihat kembali area 1,1320. Market tidak pernah berjanji akan memberikan kita kepastian. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu sampai probabilitas berpihak kepada kita. Jangan mengejar candle, jangan memaksakan bias, dan jangan mengubah analisis hanya karena satu candle bergerak melawan posisi kita. Kedua, pair GBP USD pada time frame H4. Pada struktur market mulai menunjukkan karakter bullish. Harga berhasil melakukan recovery dari area 1,3275. Kemudian membentuk higher low, higher high, dan kembali mendorong harga ke area 1,3510. EMA juga memberikan konfirmasi tambahan. EMA cepat sudah berada di atas EMA yang lebih lambat. Dan harga masih bertahan di atas keduanya. Artinya momentum jangka pendek masih berada di sisi buyer. Trendline ascending juga masih menjaga rangkaian higher low. Selama trendline tersebut bertahan, struktur bullish masih memiliki validitas. Dan sekarang kita sampai pada area terpenting. Di sisi atas terdapat area resistance 1,3510 hingga 1,3560. Dan di atasnya terdapat zona supply di 1,3590 sampai 1,3650. Area ini sebelumnya telah menghasilkan rejection. Di sisi bawah, kita melihat area support berada di 1,3420 hingga 1,3370. Jika harga melakukan pullback dan buyer mampu mempertahankan area ini, maka struktur bullish masih relatif aman. Di bawahnya terdapat zona demand kuat di kisaran 1,3330 sampai 1,3270. Jika harga kembali ke sini, kita harus mulai mempertanyakan apakah recovery bullish masih valid. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika candle berhasil close dengan kuat di atas resistance 1,3510,
maka kelanjutan naik menjadi lebih menarik. Target pertama 1,3560. Target kedua 1,3590. Target ketiga 1,3650. Konfirmasi retest berhasil bertahan, barulah probabilitas kenaikan meningkat. Skenario kedua, bearish. Jika harga masuk ke resistance, kemudian kembali turun menembus support 1,3420, maka tekanan bearish menjadi jauh lebih serius. Target pertama 1,3370. Target kedua 1,3330. Target ketiga 1,3270. Maka struktur bullish recovery mulai mengalami kerusakan lebih serius. Market tidak pernah berjanji kepada kita bahwa harga akan naik atau turun. Market hanya memberikan probabilitas, dan tugas seorang trader bukan memaksa market mengikuti prediksinya, tetapi menunggu sampai market menunjukkan konfirmasi. Ketiga, pair USD JPY pada time frame H4. Kita lihat struktur market sebelum crash, munculnya higher high dan higher low. Namun kemudian, market membuat sesuatu yang sangat berbeda. Harga jatuh dari sekitar 163,90 menuju 155,20. Dan dalam proses tersebut, market mencetak lower low besar. Ini penting, karena ketika struktur bullish rusak, kita tidak bisa lagi memperlakukan market dengan cara yang sama. Untuk struktur jangka pendek, sekarang berubah menjadi bearish. Sekarang perhatikan EMA. Sebelum crash, kedua EMA bergerak naik dan harga terus berada di atasnya. Tetapi setelah penurunan ekstrim, EMA cepat berbelok tajam ke bawah. EMA yang lebih lambat ikut kehilangan momentum. Dan harga sekarang masih berada di bawah kedua EMA tersebut. Artinya sederhana, dalam jangka pendek, momentum masih berada di pihak seller. Sekarang kita masuk ke level yang paling penting. Di sekitar area 158,60 sampai 159,40, ini adalah resistance jangka pendek. Disinilah buyer harus mulai menunjukkan kekuatan. Jika harga hanya naik ke area ini, kemudian muncul rejection dan seller masih memiliki kontrol. Berikutnya adalah area 159,90 sampai 160,90. Ini adalah zona supply penting. Jika harga melakukan retracement ke area ini, jangan langsung berasumsi bahwa market sudah bullish. Sekarang kita lihat sisi bawah. Area support berada di 157,30 sampai 156,60 menjadi battlefield terdekat. Buyer harus mempertahankan area ini karena jika kehilangan momentum, perhatian kita akan bergeser ke zona demand penting di kisaran 156,20 hingga 155,20. Ini adalah zona yang sangat spesial, karena disinilah crash sebelumnya berhenti. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus dan bertahan di atas resistance 158,60, maka kenaikan berpotensi ke target berikutnya. Target pertama, 159,40. Target kedua, 159,90. Target ketiga, 160,90. Kenaikan tetap lebih layak dianggap sebagai pullback. Skenario kedua, bearish. Jika harga melakukan retracement kecil dari resistance dan akhirnya tekanan jual berlanjut menuju support 157,30, maka penurunan akan semakin terbuka. Target pertama, 156,60. Target kedua, 156,20. Target ketiga, 155,20. Inilah skenario dengan probabilitas lebih tinggi saat ini. Market memasuki minggu baru dengan luka besar dari crash sebelumnya. Buyer masih memiliki kesempatan untuk melakukan recovery. Jangan kejar candle, jangan melawan momentum, dan jangan pernah lupa, market tidak wajib mengikuti analisa kita. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Pada bagian kiri chart, silver terlihat mengalami tekanan. Harga membentuk lower high dan lower low.
Kemudian harga mulai membentuk base dan area 58 hingga 55 menjadi zona demand utama. Dari sinilah cerita mulai berubah. Harga tidak lagi membentuk lower low. Silver mulai membentuk higher low, kemudian higher high. Kemudian higher low lagi dan higher high berikutnya. Inilah yang kita sebut pergantian struktur market. Dan ketika harga akhirnya berhasil melewati area support 59 sampai 61, momentum bullish menjadi semakin jelas. EMA juga mendukung cerita ini. EMA cepat bergerak naik, sementara EMA yang lebih lambat mulai membentuk lekukan bullish. Harga berada di atas kedua moving average, menunjukkan momentum jangka pendek masih berada di tangan buyer. Dan di bawah harga ada ascending trend line ini menjadi garis pertahanan. Selama higher low masih terbentuk, struktur bullish tetap valid. Tetapi momentum yang terlalu cepat juga memiliki konsekuensi. Semakin jauh harga meninggalkan EMA, semakin besar kemungkinan market membutuhkan pullback. Jadi jangan mengejar candle hanya karena terlihat bullish. Sekarang lihat bagian paling penting dari chart. Area resistance berada di sekitar 65 hingga 67. Ini adalah zona pengambilan keputusan langsung. Disinilah kita harus bertanya, apakah buyer benar-benar memiliki cukup tenaga untuk menyerap seluruh supply? Atau seller akan kembali mengambil alih? Dan jika buyer berhasil menembus area ini, di atasnya masih terdapat zona supply di 69 sampai 72. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus resistance 65 dengan volume yang kuat, maka ini tanda buyer menguasai market. Target pertama, 67. Target kedua, 69. Target ketiga, 72. Dan jika supply berhasil ditembus, silver dapat membuka jalan kenaikan. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal bertahan di atas support 61, maka ini tanda seller mengambil alih. Target pertama, 59. Target kedua, 58. Target ketiga, 55. Apakah buyer masih memiliki kekuatan mempertahankan harga? Silver tidak pernah memberitahu kita kemana dia akan pergi. Silver hanya menunjukkan level di mana market harus membuat keputusan. Tugas seorang trader bukan menebak masa depan. Tugas seorang trader adalah menunggu ketika probabilitas berada di pihaknya. Terakhir, gold pada time frame H4. Kita bisa melihat bahwa gold sebelumnya berada dalam tekanan bearish. Harga membentuk lower high, kemudian lower low, dan lower high lagi. Struktur ini terus berlangsung hingga akhirnya gold memasuki fase konsolidasi. Dan konsolidasi tersebut menjadi sangat penting. Karena di zona demand, seller berkali-kali gagal membawa harga lebih rendah. Buyer mulai mempertahankan wilayah itu, kemudian gold bergerak naik menuju area support. Dan dari sinilah momentum mulai berubah. Perhatikan EMA pada chart. EMA cepat mulai berbalik naik. EMA berikutnya mulai mengikuti. Harga kemudian bergerak semakin jauh di atas kedua EMA. Ini menunjukkan perubahan momentum, bukan lagi sekedar rebound kecil. Market mulai menunjukkan karakter bullish. Kemudian, lihat trendline bearish. Trendline yang sebelumnya menekan harga dari atas, akhirnya ditembus. Dan setelah breakout, gold melakukan pergerakan impulsif. Ini adalah salah satu karakteristik penting dari perubahan struktur market. Tetapi sekali lagi, breakout bukan berarti harga harus terus naik tanpa berhenti. Setelah pergerakan impulsif, market sering membutuhkan retest. Dan retest itulah yang akan menjadi salah satu fokus utama minggu ini. Sekarang perhatikan zona biru pertama. Area sekitar 4.380 sampai 4.440, ini adalah resistance sekaligus supply terdekat. Artinya gold sudah semakin dekat dengan zona tersebut. Disinilah trader harus mulai berhati-hati. Karena ketika harga mendekati supply, risiko rejection meningkat. Jika buyer berhasil menembus area ini, kita memiliki supply berikutnya di 4.477 sampai 4.567. Dan zona tersebut jauh lebih berat, karena semakin tinggi harga bergerak,
semakin besar kemungkinan profit taking mulai masuk. Sekarang kita lihat sisi bawah. Area pertama berada di sekitar 4.220 sampai 4.160. Ini merupakan area support penting. Jika terjadi pullback besar, area ini menjadi salah satu zona yang perlu diperhatikan. Kemudian di bawahnya terdapat zona demand di 4.120 sampai 4.020. Base konsolidasi yang menjadi fondasi dari breakout terakhir. Selama harga masih mempertahankan struktur di atas area ini, narasi bullish masih memiliki dasar. Tetapi jika demand utama mulai ditembus, ceritanya akan berubah. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga perlahan menembus resistance 4.380, maka breakout menjadi sinyal buyer mengambil kendali. Target pertama, 4.440. Target kedua, 4.477. Target ketiga, 4.567. Dalam skenario ini, fundamental juga harus mendukung, dan gold mendapatkan jalan melanjutkan bullish. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance dan kembali ditolak, kemudian tekanan jual meningkat hingga support 4.220 akhirnya ditembus, maka berpeluang melanjutkan penurunan. Target pertama, 4.160. Target kedua, 4.120. Target ketiga, 4.020. Inilah area yang kemungkinan akan menjadi medan pertarungan antara buyer dan seller. Market selalu bergerak lebih dulu, kemudian berita mengikuti. Karena itu, tugas trader bukan menebak masa depan, melainkan membaca probabilitas yang sedang dibangun market. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.